Baik, anak-anak sekalian, kita lanjutkan, yaitu kita membahas tentang pola keruangan desa dan kota. Jadi materi kita saat ini adalah pola keruangan desa dan kota. Kemudian materinya adalah ini. Jadi kita menganalisis wilayah dan perwilayahan dengan kompetensi dasar, menganalisis pola persebaran spasial, hubungan, serta interaksi spasial antara desa dan kota. Indikator yang akan kita capai untuk kesempatan hari ini adalah menjelaskan tentang pengertian desa. Nanti kita akan melihat tentang pengertian, mengidentifikasi ciri, potensi, dan kaitannya dengan perkembangan, mengidentifikasi struktur ruang desa, mengklasifikasi faktor penghambat desa, faktor penunjang desa, dan usaha memajukan desa. Nah, sekarang untuk mengingat-ingat dulu atau sebagai prolognya adalah coba sekarang apa yang kamu ingat, apa yang kamu pikirkan, yang kamu bayangkan tentang desa. Yang kamu bayangkan tentang desa itu apa gitu. Ini contoh desa di Bali, di negara yang saya ambil sendiri fotonya. Ini daerah di daerah Jenawi sana dan Ngorgoyoso ada ini. Ini adalah paling tidak mewakili sedikit dari kondisi desa. Nah, sekarang kita lanjutkan apa yang kamu bayangkan tentang desa itu. Boleh jadi anak-anak sekalian membayangkan desa itu mungkin hal-hal yang baik-baik, seperti desa itu indah, tenang, damai, polos, jujur, apa adanya. Memang kondisi di desa semacam itu. Atau mungkin seperti ini. Desa-desa itu ada kesederhanaan, ada ketangguhan, bertahan dia, keuletan, keakraban, perjuangan, kesabaran, persahabatan, dan ketulusan. Tetapi juga ada hal-hal yang mungkin kita pikir kekurangannya di desa itu. Yaitu desa itu mungkin ada desa yang serba kekurangan, desa yang keterbelakangan, miskin, ada kebodohan di sana, ada ketertinggalan, dan lain sebagainya. Banyak hal yang mungkin kurang baik yang akan kita pikirkan tentang. Baik, sekarang kita masuk ke materinya, yaitu tentang pengertian desa. Desa, kita pakai satu pengertian dari tokoh geografi Indonesia saja. R. Bintarto, Profesor Dr. Bintarto, dosen geografi UGM, tahun 1977 menyampaikan bahwa desa itu adalah, kalimatnya ini, merupakan perwujudan geografis. Jadi bisa digarisbawahi, ini adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan dari unsur-unsur yang ada di dalam geografis itu. Ada unsur fisik, unsur ekonomi, unsur politik, unsur kultur, dan banyak unsur yang lain di daerah setempat dan hubungan timbal balik dengan daerah lain. Jadi ada kalimat pokoknya adalah ini, perwujudan geografis gitu. Desa bukan sebuah benda gitu ya, tetapi di dalam pengertian geografi, desa itu adalah sesuatu yang dinamis. Maka di sini kalimatnya adalah perwujudan geografis. Jadi semua yang ada di desa itu adalah bagaimana masyarakat di situ, alam di situ itu dalam kesatuan timbal baliknya menciptakan sebuah gejala, sebuah fenomena, sebuah hal yang khas, beda dengan yang lain. Itu namanya perhutanan desa. Contoh yang mudah misalnya adalah pada daerah pegunungan dingin, maka di situ akan ada kehidupan geografis, mewujudkan geografisnya bagaimana dia beradaptasi di daerah yang dingin, di daerah yang subur, di daerah pegunungan. Ada kehidupan yang khas di situ, baik alamnya maupun kehidupan masyarakatnya. Itu yang dimaksud dengan perwujudan geografis. Jadi kalau
secara mudah mungkin perwujudan geografis itu adalah kondisi di mana bentang alam itu makhluknya atau manusianya itu masih kondisinya adalah menyesuaikan diri dengan alam sehingga timbul perwujudan geografis. Itu pengertian desa. Ini ada pengertian dari Paul Halandis. Yang penting ada 3 ciri ini. Jadi yang namanya desa itu adalah sebuah wilayah yang penduduknya lebih dari 2.500 dengan ciri-ciri: 1, mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal. Jadi di desa itu mereka saling jauh pun saling mengenal. Mengenalnya tidak hanya nama, tapi si A anaknya siapa, kemudian bekerja di mana, itu mereka saling mengenal, sangat mengenal. Beda dengan daerah perkotaan yang mungkin sebelah rumahnya, belakang rumahnya tidak mengenal. Kalau di desa, dari ujung sampai ujung mereka sangat mengenal. Dan memang itu adalah ciri desa, perwujudan geografis tadi. Kemudian yang kedua, cirinya adalah ada ikatan perasaan yang sama tentang kebiasaan. Jadi mereka mempunyai ikatan yang sama tentang kebiasaan-kebiasaan. Jadi mungkin akan ada latah gitu ya. Di desa itu adalah ada latah. Jadi musim musim tanam mereka menanam semuanya. Musim perayaan tertentu, misalnya ini waktu-waktu untuk punya gawe gitu ya, punya pesta, itu mereka mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang hampir sama. Kemudian ciri yang berikutnya adalah bersifat agraris. Setelah kita bicarakan tentang pengertian, kita lanjutkan tentang komponen desa. Komponen desa hanya ada 3, yaitu yang namanya desa itu ada wilayah, ada penduduk, ada tata kehidupan. Wilayah itu maksudnya lokasi, tempat di mana penduduknya itu tinggal. Kemudian juga harus ada penduduk. Jadi kalau ada wilayah saja tidak ada penduduk, juga namanya bukan desa. Kemudian ada tata kehidupan, ada peraturannya. Mereka mempunyai pola tertentu, mempunyai aturan tertentu yang mereka sepakati di dalam desa tersebut. Itu komponen desa. Berikutnya adalah potensi desa. Desa itu mempunyai 2 potensi, yaitu potensi fisik dan potensi sosial. Potensi fisik contohnya adalah tanah, air, udara, flora, dan fauna yang kita mudah bicarakan saja itu ya. Tanah. Di desa, tanah itu sebagai potensi, yaitu tanah di desa itu luas. Tanah di desa itu mungkin ada yang subur. Tanah di desa itu mengandung misalnya hasil tambang. Jadi itu sebagai potensi desa, potensi fisik desa. Kemudian air. Di desa itu mungkin airnya jernih, airnya masih bersih, atau airnya banyak untuk perairan. Udaranya juga begitu. Udara di desa mempunyai karakteristik yang sangat baik. Flora di desa apalagi ini namanya potensi. Mereka menanam sesuatu untuk kehidupan mereka sehingga menjadi betul-betul sebagai potensi. Tumbuhan-tumbuhan yang khas, tumbuhan-tumbuhan yang mungkin langka itu menjadi potensi. Demikian juga di desa ada fauna hewan, apalagi yang namanya hewan ini. Setiap orang-orang yang hidup sebagai agraris, maka dia pasti akan ada faunanya. Jadi di desa itu masing-masing rumah ada binatang piaraan, mungkin sapi, mungkin kambing, dan lain sebagainya. Bagi orang desa ini aset yang luar biasa. Tabungannya orang desa itu adalah hewan itu. Di musim-musim misalnya Idul Adha, orang desa itu panen karena mereka menjual hewannya ini dengan harga yang lumayan baik, dan itu sangat menguntungkan bagi orang desa. Itu potensi fisik gitu ya. Tabungannya orang desa itu adalah ini. Kemudian potensi sosialnya, ada adat yang mereka pegang dengan baik, walaupun adat itu ada kekurangannya, tapi sebagai potensi karena adat itu mereka sangat percaya. Kemudian pandangan hidup yang di desa mungkin lebih sederhana gitu, lebih sederhana, sehingga itu sebagai potensi juga untuk mengatur kehidupannya. Religi yang dimaksud adalah pemahaman dan pelaksanaan dari religi. Dikatakan orang desa itu lebih taat daripada orang kota, walaupun juga tidak
tidak harus begitu, tapi dikatakan orang desa itu masih punya rasa takut terhadap Tuhan yang lebih banyak daripada orang kota gitu ya. Kemudian kebudayaan, ada juga kebudayaan-kebudayaan bagi mereka yang sebagai potensi. Jadi kebudayaan itu sebagai potensi, karena budaya itu kan semua hasil budidaya manusia untuk kehidupan mereka. Kemudian ada karakter yang baik di desa. Jadi sifat jujur, sifat suka menolong itu masih ada di desa. Lembaga di desa, baik lembaga bagi remaja maupun orang tuanya. Jadi bagi remaja misalnya ada Karang Taruna, kemudian ada lembaga-lembaga yang lain dengan kegiatannya, dan lembaga yang di desa yang lain juga sama, yaitu sebagai potensi desa. Sekarang kita lanjutkan dengan ciri-ciri desa. Ciri desa banyak sekali, karena tadi kan ada fisik dan sosialnya. Contohnya yang bisa kita tulis, nanti anak-anak sekalian bisa mencari yang lain. Misalnya perbandingan lahan dengan manusia cukup besar. Maksudnya adalah kepemilikan lahan di desa itu cukup besar, bisa beda dengan di kota. Jadi orang desa itu tanahnya luas-luas, sehingga kalau ada rumah mereka jarang-jarang, karena tanahnya luas, kepemilikan luas, mereka bisa membangun rumah, ada halaman, ada kebun gitu. Sehingga ini ciri desa gitu. Jadi kehidupan di desa itu rumahnya jarang-jarang, besar-besar, ada halaman, ada kebun. Kemudian lapangan pekerjaannya dominannya adalah agraris, jelas, semua yang terkait dengan agraris, terkait dengan pertanian. Kemudian hubungan antara warga desa masih akrab, seperti Paul Halandis tadi. Mereka sangat akrab, saling mengenal satu sama lain. Bahkan sampai yang ada di dalam rumahnya mereka tahu. Kalau ada salah satu warga desa membeli sesuatu, mereka ikut datang, kemudian ikut membantu, misalnya menurunkan, menata dan sebagainya. Mereka saling mengenal satu sama lain. Kemudian sifat masyarakatnya masih memegang teguh tradisi yang berlaku. Ini mereka kadangkala secara taklid gitu ya. Itu mereka, ini tradisi sangat, yang disebut tradisi atau adat itu adalah yang masih dipegang teguh, dan perasaan takut kalau meninggalkan. Takutnya secara psikologis. Jadi ada sifat kepercayaan. Kemudian yang agak kurang menyenangkan adalah pendidikan, kesehatan, tingkat pendapatan yang rendah dibanding dengan kota. Tapi juga ada religi, adat, norma yang sangat kuat di desa. Ciri yang lain adalah tadi sudah, masyarakatnya erat dengan alam. Jadi masyarakat mereka erat, mereka sangat menghargai alam, menyesuaikan diri dengan alam, sehingga alam di desa itu ada harapan, karena orang desa itu menyesuaikan diri dengan alam. Kehidupan petani sangat bergantung pada musim. Mereka menanamnya di musim-musim yang memang secara hubungan mereka mengikuti alam yang ada. Kemudian merupakan kesatuan sosial dan kesatuan kerja. Mereka hidupnya itu ada kesatuan kerja. Membuat rumah satu sama lain saling membantu. Bahkan di sawah juga mereka saling membantu. Kemudian ini aja, struktur ekonominya agraris sudah bersifat Gemeinschaft, paguyuban. Jadi sama seperti ini, kesatuan sosial. Kemudian proses sosialnya bersifat lambat. Jadi karena ada keteguhan terhadap adat itu, maka proses sosialnya berjalan lambat, karena mereka sangat sulit untuk meninggalkan tradisi atau adat yang berlaku. Berubah itu menjadi sebuah ketakutan tersendiri gitu ya. Kemudian kontrol sosialnya ditentukan oleh hukum informal. Jadi mereka mempunyai hukum-hukum informal yang mengatur kehidupan sosialnya. Klasifikasi desa berdasarkan jumlah penduduknya, ada desa besar, desa sedang, desa kecil. Nanti ada keterangannya. Kemudian berdasarkan kegiatannya, kalau di situ daerah sebagian besar mereka sebagai nelayan, yang namanya desa nelayan, desa pertanian, desa perkebunan, ada desa pertambangan, walaupun pertambangan rakyat gitu ya. Nanti ada desa lagi yang namanya desa
Yang terakhir ini namanya desa pariwisata. Jadi ada sebuah desa wisata gitu. Ini berdasarkan kegiatannya. Kemudian berdasarkan perkembangannya, desa dibagi menjadi 3. Satu namanya desa swadaya. Di sini saya tulis dengan desa terbelakang, desa swadaya. Desa ini secara mudah adalah desa yang karena kalimatnya terbelakang, maka desa ini memang desa-desa yang belum maju. Maka nanti ciri-cirinya adalah dengan kata-kata masih. Desa itu masih begini, masih begini, masih begini. Misalnya nih, masih terpencil, masih jarang berhubungan dengan daerah luar, adatnya masih kuat gitu ya, pendidikan masih rendah, kesehatan masih rendah gitu. Ini perkembangan desa swadaya. Berikutnya adalah perkembangan desa swakarya. Desa ini perkembangan dari swadaya. Jadi swadaya berkembang menjadi desa swakarya. Desa sedang berkembang. Maka kalimatnya dengan kalimat mulai biasanya, ya, mulai. Desa itu mulai kesehatannya mulai meningkat, pendidikannya mulai meningkat, pembangunannya mulai meningkat gitu. Kemudian desa yang paling baik adalah desa swasembada atau desa maju. Kalau desa maju nanti ciri-cirinya adalah ada kalimat sudah gitu. Desa itu sudah begini, sudah begini, sudah begini. Bisa kamu baca, desa itu mampu mengembangkan potensinya secara optimal. Desa itu pembangunan sudah baik, tingkat kesehatannya sudah tinggi gitu. Bisa dibaca sendiri atau anak-anak bisa mencari jawaban yang lain yang menunjukkan desa itu sudah maju. Jadi saya ulangi sekali lagi, jadi perkembangan desa ada 3, desa swadaya yang masih terbelakang, desa swakarya yang sudah berkembang, dan desa swasembada yang sudah maju. Fungsi desa bagi kota. Fungsi desa bagi kota itu sebetulnya ada 3, yaitu 1 sebagai penyedia pangan, karena orang kota kan tidak mungkin menanam sendiri, sehingga desa itu dengan segala kekurangannya sebagai penyedia pangan bagi desa itu sendiri dan bagi orang kota. Kemudian sebagai penyedia tenaga kerja yang keterampilannya tidak begitu baik gitu ya, yang bukan tenaga ahli bagi kota, karena tenaga ahli yang dibutuhkan untuk sebuah pembangunan itu biasanya sedikit, sedangkan yang sebagai tenaga kerjanya kasar gitu, buruh kasarnya sudah banyak. Kemudian penyedia bahan baku industri bagi kota. Semuanya ini namanya desa sebagai hinterland, daerah belakang tapi mendukung kehidupan di kota. Jadi fungsi desa secara singkat ada 3, penyedia pangan, penyedia tenaga kerja, dan penyedia bahan baku industri bagi kota. Anak-anak sekalian, kita lanjutkan pola keruangan atau pola pemukiman desa. Jadi kalau pola pemukiman ini dilihat dari pemukimannya, rumah-rumah. Jadi kalau anak-anak naik ke atas atau pakai drone gitu, di foto dari atas, nanti akan melihat pola pemukiman. Kita lihat bagaimana konfigurasi rumah-rumah di desa, Jadi nanti ada pola memanjang di desa. Rumah-rumah itu sepanjang jalan. Mereka membangun rumah di sepanjang jalan, di sepanjang sungai, di sepanjang pantai, di sepanjang kereta api. Kalau warga desa di situ menempatkan rumahnya sepanjang jalan, sungai, pantai, dan kereta api, maka pola itu disebut dengan pola memanjang atau linear, line village communist tipe gitu. Kemudian berikutnya, kalau orang desa itu membangun rumahnya itu bergerombol, maka disebut dengan memusat atau disebut dengan trade center community type gitu, community type. Jadi trade center kalau ini linear, line village kalau ini trade center. Itu di daerah mana yang mereka menempatkan rumahnya? Biasanya bergerombol. Itu di dataran yang rendah, dataran. Jadi kalau daerahnya datar itu rata-rata mereka membangun rumahnya, desa itu memusat. Daerah yang kesuburannya sama atau subur, daerah subur, itu biasanya mereka
bergerombol, yang ada desa gitu bergerombol, kemudian mungkin di sepanjang areal persawahan, di kanan kirinya semuanya sawah tapi ada desanya dengan kehidupan pola keuangannya yang bergerombol. Ada fasilitas umum, mereka mengelilingi fasilitas umum itu mereka. Misalnya ada sumber air, gitu ya, maka mereka akan bergerombol. Kemudian yang terakhir adalah mereka ada hubungan darah. Satu keturunan yang dimaksud adalah ada hubungan darah. Sehingga kalau ada hubungan darah mereka ya saling menggerombol, saling memusat, saling dekat gitu. Itu memusat. Kemudian pola keruangan yang ketiga namanya menyebar, open country, community type. Daerahnya adalah kebalikan dari ini. Jadi kalau daerahnya datar itu memusat, maka kalau daerahnya tidak datar, mereka akan menyebar. Di daerah pegunungan misalnya itu mereka akan menyebar mencari tempat yang bisa dipakai untuk membangun rumah. Daerahnya tandus, gitu ya, daerahnya tandus itu juga akan cenderung menyebar. Apalagi kalau tidak ada hubungan darah, mereka akan mencari tempat-tempat sendiri, mandiri untuk kehidupannya, sehingga kehidupan mereka akan menyebar di daerah tersebut atau di desa tersebut. Ini contoh ke gambarnya gitu ya, ini sepanjang sungai, sepanjang jalan gitu. Ini namanya menyebar, radial, melingkar gitu ya. Ini namanya memusat. Ini kan memusat di daerah-daerah ini memusat walaupun ini jalan. Nah, berikutnya adalah faktor penunjang dan penghambat pembangunan di desa. Jadi kalau kamu lihat di sini ada gambaran semacam ini dan keterangan yang di atas tadi, apa tahu faktor penunjang kehidupan di desa dan ada faktor penghambatnya apa. Jadi faktor penunjang dan penghambat itu sebetulnya dipengaruhi oleh tiga hal. Yang pertama adalah alamnya. Jadi alamnya ini bisa menunjang, bisa menghambat bagi orang desa. Ya, alamnya. Kalau misalnya datar, subur, kemudian curah hujannya tinggi, itu kan berarti menunjang. Nanti sebaliknya juga begitu. Sebaliknya juga. Jadi kalau ada gambaran semacam ini kan menunjang gitu ya, sangat menunjang. Tapi juga bisa menghambat kehidupannya. Itu yang pertama dari alamnya. Kemudian yang kedua dari penduduknya, dari manusianya. Kalau manusianya itu berpengetahuan tinggi, kreatif gitu, di desa itu kreatif, mudah berkembang, ya menjadi penunjang. Atau sebaliknya, kalau masyarakatnya nggak mau berubah, malas misalnya, tidak jujur dan lain sebagainya, maka menjadi faktor penghambat. Demikian juga kalau yang ketiga adalah pemerintahnya. Jadi yang pertama tadi alamnya, yang kedua penduduknya, yang ketiga adalah pemerintahannya, siapa yang memegang kekuasaan. Ini sangat penting karena pemimpin, kalau pemimpin tidak sebagai penggerak, tidak kreatif, tidak komunikatif, tidak bisa menjalin hubungan dengan penduduknya dengan baik, ya menjadi penghambat. Tapi kalau pemerintah itu dicintai, dipilih oleh masyarakat dengan baik, menyambut gembira, mereka saling bekerja sama, maka menjadi faktor penunjang. Jadi faktor penunjangnya sekali lagi ada tiga, yaitu faktor alam, faktor penduduk, dan faktor pemerintah yang sedang berkuasa di tempat itu. Yang terakhir kita bicarakan adalah bagaimana usaha memajukan desa. Jadi karena faktor penghambat dan penunjang adalah tiga hal tadi, sebetulnya adalah usaha memajukan desa itu juga bisa dilihat dari tiga hal tersebut. Tapi anak-anak sekalian nanti sebagai mungkin kuisnya sedikit, bagaimana toh upaya memajukan desa kalian masing-masing kalau berasal dari desa. Kalau kota ya bagaimana sebuah desa bisa dikembangkan sesuai dengan posisi kamu. Artinya bagaimana peran pelajar, peran pemuda untuk memajukan desa. Apa saja yang bisa dilakukan dari seorang pemuda, dari sekumpulan pelajar untuk memajukan sebuah desa. Itu materinya untuk kesempatan pertemuan hari ini. Di hari ini mudah-mudahan sekali lagi anak-anak bisa memahami
kesempatan hari ini dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.